Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia di balik cabai yang bisa tumbuh super subur dan pedasnya nampol? Ternyata ya, jawabannya itu mungkin tersembunyi di bawah tanah. Dalam sebuah kerjasama rahasia yang bisa mengubah total cara kita menanam salah satu bahan makanan favorit di dunia. Betul banget, ini bukan cuma soal disiram atau dijemur di bawah matahari. Ada pemain lain yang nggak kelihatan, semacam teman kecil yang bekerja sama dengan tanaman cabai buat menciptakan sesuatu yang, wah, luar biasa. Yuk, kita bongkar misterinya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih seberapa besar sih kegemaran kita semua sama cabai. Ini bukan sekedar bumbu dapur biasa loh, ini udah jadi fenomena global. Coba deh lihat angka ini, 55,44 juta ton. Itu adalah jumlah produksi cabai segar di seluruh dunia pada tahun 2023. Biar kebayang ya, angka itu hampir 2 kali lipat dibanding 1 dekade yang lalu. Wow, kecintaan kita sama rasa pedas itu benar-benar meledak. Nah, yang menarik siapa aja pemain utamanya? Tiongkok itu mendominasi banget, mereka memproduksi ya lebih dari separuh cabai dunia, disusul oleh Meksiko dan Turki. Ini nunjukin kalau demam cabai itu udah lintas benua. Tapi, disinilah letak masalahnya. Buat memenuhi permintaan yang terus naik ini, para petani menghadapi tantangan yang nggak main-main. Tanah tempat cabai tumbuh, apalagi di daerah tropis, sering banget kekurangan nutrisi penting. Akibatnya, ya mereka jadi sangat bergantung sama pupuk kimia. Tapi gimana kalau ternyata ada solusi alami buat masalah ini? Nah, saatnya kita kenalan sama pahlawan super mikroskopis dalam cerita kita kali ini. Namanya jamur Mycorrhiza arbuscula, atau kita sebut saja AMF biar gampang. Sederhananya, ini tuh jamur baik yang hidup harmonis sama akar tanaman. Mereka bukan parasit, tapi partner kerja. Dan inilah wujudnya. Mungkin kelihatannya nggak gimana-gimana ya, tapi spora-spora super kecil inilah yang jadi awal dari sebuah persahabatan yang kuat dan saling menguntungkan di bawah permukaan tanah. Jadi, dealnya tuh gini. Tanaman cabai kan bikin makanan sendiri lewat fotosintesis. Nah, sebagian makanannya itu yang berupa gula dikasih ke jamur. Sebagai gantinya, jamur ini menyebarkan jaringan yang super luas, jauh melebihi jangkauan akar, buat menambang nutrisi dan air dari tanah, terus dikasih lagi ke tanaman. Kerjasama yang sempurna kan? Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak sesederhana itu. Kemitraan alami ini nggak selalu berhasil buat setiap tanaman cabai. Ada syarat dan ketentuannya nih. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih ada beberapa jenis cabai yang kayaknya klop banget sama jamur ini, sementara yang lain kayak nggak cocok? Apa coba rahasianya? Buat mecahin kode ini, para ilmuwan melakukan penelitian besar-besaran. Mereka menguji 50 jenis cabai yang berbeda, masing-masing dengan genetik yang unik, buat melihat interaksi mereka dengan jamur AMF. Dan penemuan mereka benar-benar mengejutkan. Jawabannya itu bukan ada di tanaman dewasa, tapi justru di tahap yang jauh lebih awal. Yap, di dalam bibitnya. Nah, ini dia jawabannya. Tersembunyi di dalam struktur akar si bibit. Coba lihat gambar penampang ini. Para ilmuwan menemukan kuncinya ada di lapisan yang ditandai nomor 5, namanya korteks. Anggap aja korteks ini semacam rumah buat si jamur. Dan ternyata ukuran rumah ini penting banget. Coba kita bandingin ya. Akar dengan korteks yang lebar itu ibarat menyediakan rumah yang luas dan nyaman buat jamur. Jadi jamurnya bisa tumbuh subur di sana. Sebaliknya, akar dengan korteks yang sempit itu kayak kamar kos yang sempit. Bikin jamur gak betah. Hasilnya, tanaman yang punya rumah luas jadi jauh lebih kuat dan sehat. Jadi, kesimpulannya jelas banget. Cuma dengan melihat seberapa tebal korteks akar di bibit, kita bisa prediksi sebagus apa kerjasama tanaman cabai itu dengan jamur pas sudah dewasa nanti. Ini benar-benar sebuah terobosan. Oke, jadi apa artinya penemuan ini buat kita di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana rahasia kecil di dalam bibit ini bisa mengubah masa depan pertanian. Lihat aja buktinya sendiri. Di kiri itu sistem akar tanaman tanpa bantuan jamur. Di kanan yang pakai jamur. Bedanya dramatis banget kan? Sistem akarnya jadi jauh lebih besar, lebih lebat, dan lebih luas. Artinya kemampuan menyerap nutrisi dan airnya juga jadi jauh lebih hebat. Ya jelas dong, akar yang lebih super pasti bakal menghasilkan tanaman yang super juga. Di sini kita bisa lihat, tanaman yang jadi teman jamur M1 tumbuh jauh lebih tinggi, lebih rimbun, dan lebih sehat kalau dibandingin sama yang nggak pakai jamur M0. Implikasinya ini besar banget. Pertama, para pemulia tanaman sekarang tahu persis harus cari bibit yang kayak apa, yang korteks akarnya tebal. Kedua, cabai yang ramah jamur ini bakal tumbuh subur secara alami. Nah, ini poin terpentingnya.
Ini bisa mengurangi ketergantungan kita sama pupuk kimia. Hasilnya, pertanian cabai yang lebih produktif, hemat biaya, dan pastinya lebih ramah lingkungan. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik. Kita udah berhasil membongkar rahasia cabai super. Kalau persahabatan di bawah tanah ini begitu kuat efeknya buat cabai, coba bayangkan potensinya untuk tanaman lain. Padi, jagung, tomat, bisa jadi masa depan pertanian kita benar-benar bergantung pada teman-teman jamur kita yang tak terlihat ini.